Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin akhwat billah kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis yang mulia ini penuh dengan keberkahan dan menganugerahkan segenap rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan urusan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-309. Faqala Habib rahimahullah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbi ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna wa li Abi Dawud wa Tirmidzi nahwu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi rak'ah wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Ya, di sini dibawakan dua buah hadis sekaligus. Yang pertama sahih, yang kedua lemah sanadnya, tidak sahih. Pertama hadis Ubay bin Ka'ab ini yang sahih. Di situ beliau berkata, karena Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW itu kebiasaannya ketika sholat witir itu 3 rakaat. Di rakaat yang pertama beliau membaca Sabbisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Kemudian di situ ada keterangan wala yusallimu illa fi akhirihinna. Dan Rasulullah SAW itu tidak salam kecuali sekali di akhir. Di 3 rakaat itu beliau tidak salam kecuali terakhir di rakaat yang ketiga. Ya, itu riwayat menyebutkan seperti artinya Rasulullah SAW itu tidak tasyahud 2 kali, tasyahudnya sekali, tidak salam 2 kali, tapi sekali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW membagi 2, jadi ada dua riwayat. Riwayat yang kedua membaca Sabbisma rabbikal a'la, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Kemudian berdiri untuk rakaat yang ketiga, kemudian salam. Jadi 3 sekaligus atau 3 dibagi 2. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, tapi dari hadis Aisyah. Dari hadis Aisyah di situ ada tambahan masing-masing dibaca setiap rakaat. Cuma di rakaat yang terakhir selain Qul huwallahu ahad itu ada tambahan al-muawwidhatain. Jadi Qul a'udzu falaq juga, Qul a'udzu birabbin nas juga. Nah, ini yang dikatakan hadisnya lemah atau dhaif. Makanya dikatakan oleh Ibnu Hajar hadis Ubay asah min hadis Aisyah. Hadis Ubay yang sebelumnya itu jelas lebih sahih daripada hadis Aisyah. Iya. Jadi kalau yang sahih itu mencukupkan
membaca surat Al-Ikhlas saja, Qul di rakaat yang ketiga, tidak menambahi dengan Al-Falaq maupun An-Nas, seperti itu. Makanya tambahan muawwidzatain Al-Falaq dengan An-Nas, Qul a'udzu falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, ini diingkari oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in. Ya. Jadi riwayatnya riwayat yang munkar alias tidak sahih. Yang sahih yaitu mencukupkan di rakaat yang ketiga dengan Al-Ikhlas saja. Kemudian di sini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama disunnahkannya membaca 3 surat tersebut di 3 rakaat daripada sholat witir. Pertama surat Al-A'la, Sabbisma rabbikal a'la, itu kata ulama kenapa selalu dibaca Nabi di rakaat yang pertama di sholat witir, karena di situ banyak mengandung tentang akhirat. Kemudian untuk seorang tidak terjerumus terlalu jauh dalam kehidupan dunia, artinya bal tu'thiruna al-hayatad dunya, walaupun memang faktanya, keumumannya manusia itu cenderung lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kita tahu kenikmatan akhirat itu lebih baik dan pasti kekal adanya, sementara kenikmatan dunia sementara dan akan sirna. Kemudian di situ juga menjelaskan bahwasanya apa yang terkandung di dalam surah Al-A'la itu juga terkandung pesan tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu, ya kan? Dalam kitab-kitab terdahulu, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, artinya kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Intinya apa? Intinya ketika kita hidup di dunia untuk tidak melupakan akhirat, walaupun tadi bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bahkan justru kalian wahai manusia lebih memprioritaskan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, padahal kalian itu orang-orang yang Allah SWT anugerahi akal. Akal itu cenderung memilih yang terbaik di antara yang baik-baik, skala prioritas seperti itu. Kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Kenapa kata ulama? Karena di situ ada mengandung al-bara'ah, artinya Islam itu ada prinsip, Islam itu ada koridornya. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya kan? Aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Jadi garisnya harus ada. Ya kan? Garisnya harus ada. Makanya lakum dinukum waliyadin, inilah agamaku dan itulah agama kalian. Jangan dicampur adukkan. Ya kan? Jangan dicampur adukkan. Lakum dinukum waliyadin artinya harus jelas bedanya. Islam seperti apa, kafir seperti apa. Ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum a'buduna ma a'bud, dan tegas kalian itu tidak beribadah apa yang aku ibadahi. Ya kan? Ini intinya di situ seorang yang muslim itu harus punya prinsip. Jangan mau dicampur adukkan agamanya dengan agama kafir.
Ya kan, ini sudah mulai fenomena-fenomena pencampur adukan perkara agama ini luar biasa, yang diistilahkan dengan pluralisme, ya kan. Bahwasanya kita tidak mengganggu agama lain ketika mereka beribadah itu suatu kemestian, suatu keharusan, ya kan. Mereka lagi beribadah, jangan kita bakar ya, tempat ibadah mereka. Tidak boleh kita arogansi, tapi bukan berarti toleransi tersebut beribadah bareng-bareng, buat misa di masjid, ya kan, baca maulid di gereja. Nah, ini kebablasan itu namanya. Islam itu, ya ini al-kafirun ini. Katakanlah, wahai Rasulullah, wahai orang-orang kafir. Ya. Allah perintahkan nabinya tidak mengatakan wahai orang-orang non-muslim, wahai orang-orang kafir. Terus mau gimana? Itu bahasa Al-Quran. Dan orang kafir itu menjadi istilah Islam, jangan diganggu-gugat. Istilah Allah kok diganggu-ganggu? Istilah Allah SWT kok dikritisi? Ya kan, berarti tidak percayalah namanya kepada Al-Quran. Jangan ngaku muslim kalau tidak percaya kepada Al-Quran, jelas ayatnya seperti itu. Ya kan? Ya istilah kita ya, misalnya kita kasih nama pergi ke Mekah, terus tawaf, ya kan? Terus pergi ke Mina, terus pergi, itu di dalam Al-Quran disebut haji. Jangan dipermasalahkan nama haji itu. Allah yang sudah katakan itu haji. Atau misalnya setiap orang yang memiliki nisab dari hartanya lebih bertahan 1 tahun, dia wajib mengeluarkan senilai harta tersebut untuk diserahkan kepada fakir miskin. Islam kasih istilah apa itu? Zakat. Jangan dipermasalahkan, itu orang Allah yang punya istilah. Ya sama seperti ini. Al-Quran mengistilahkan siapa saja yang tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad, ya itu namanya kafir. Jadi jangan permasalahkan ini, ya berarti permasalahkan Al-Quran. Tidak percaya kepada Al-Quran, ya apa hukumnya orang yang tidak percaya kepada Al-Quran? Makanya jangan, kalau mau jadi kafir jangan nanggung-nanggung, apa namanya, terselubung, itu berbahaya. Dan itu namanya munafik. Na'udzubillah, itu namanya munafik ketika mengklaim Islam tapi membenci Islam, ya kan? Nah ini waliyadzubillah. Di dalam Islam Rasulullah SAW dan para sahabatnya membuat garisan yang jelas, bukan campur aduk. Nggak jelas lagi sudah mana Islam mana kafir, seperti itu. Makanya itu dibaca berulang-ulang setiap sholat witir, supaya kita punya prinsip itu menjadi jelas, jangan samar, jangan abu-abu. Kemudian yang ketiga, kita membaca surat Al-Ikhlas yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena sepertiga Al-Quran itu tidak lain isinya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, ya, keesaan Allah, Allahus somad, hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat bersandar, hanya Allah tempat meminta tolong, ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah SWT tersucikan daripada melahirkan atau dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak mungkin ada selain Allah yang menyerupai Allah. Karena tidak mungkin ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid. Jadi kenapa kita hanya bergantung kepada Allah? Kenapa kita hanya bersandar kepada Allah? Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena Allah itu maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyerupai sifat Allah SWT. Yang maha mencipta, maha sempurna dalam ciptaannya. Allah SWT yang maha pengampun, maha sempurna dalam pengampunannya. Allah maha melihat, maha sempurna dalam penglihatannya.
Allah maha mendengar, maha sempurna dalam pendengarannya, mendengar seluruh suara dalam satu waktu, miliaran atau triliunan suara dalam satu waktu dan tidak terkecohkan sama sekali. Nah ini untuk agar seorang hamba senantiasa berlandaskan itu semuanya. Jadi kenapa kita beribadah kepada Allah? Itu landasannya. Karena Allah SWT satu-satunya yang maha sempurna. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha sempurna untuk seorang hamba bergantung bersandar hanya kepadanya. Itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah. Tidak mungkin seorang hamba bisa melaksanakan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan kecuali dengan pertolongan Allah, sebagaimana tidak mungkin seorang hamba terhindar dari mara bahaya dan kemadaratan kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah. Oleh karena itulah hanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Itu sebagai penutup. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi, bahwasanya bacaan ini bukan wajib, ya kan? Jangan sampai dipikir itu wajib. Jadi rakaat pertama harus Sabbisma rabbikal a'la, rakaat kedua harus al-kafirun, rakaat ketiga harus Qul huwallahu ahad. Itu tidak harus, ya. Tapi sunnah saja. Baca yang lain boleh, nggak ada masalah. Makanya kata ulama, sebaiknya imam itu jangan itu terus. Supaya apa? Supaya tidak dikira itu wajib. Ya. Makanya kadang-kadang ya, walaupun keseringannya baca seperti tadi, tapi si imam sekali-sekali baca yang lain. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak mengira itu wajib. Jadi harus al-a'la, al-kafirun, kemudian al-ikhlas. Jawabannya tidak wajib. Tidak ada ulama yang mewajibkan seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan dianjurkan sekali-sekali untuk baca yang lain gitu. Jadi jangan dikira itu suatu paket yang harus mutlak, tidak boleh digeser pun sedikit pun. Nah itu salah. Itu keyakinan yang salah. Seperti itu. Jadi kata ulama, kadang-kadang kita tidak mengamalkan suatu sunnah, tapi demi kemaslahatan. Kemaslahatan di sini apa? Kemaslahatan di sini menjaga keyakinan kaum muslimin supaya tidak berubah dari sunnah menjadi wajib, ya kan? Sama seperti keseringannya Rasulullah SAW ketika sholat subuh itu di rakaat yang pertama baca alif lam mim as-sajdah dan zil as-sajdah, di rakaat yang kedua baca al-insan, hal ata al-insan. Itu keseringannya. Tapi kata ulama, sebagian ulama mengatakan jangan dibaca terus-terusan. Kenapa? Karena tadi dipikir orang awam, keumuman kaum muslimin itu suatu kemestian setiap hari Jumat, hari subuh baca itu, ya kan? Makanya sebaiknya ya kadang-kadang dibaca yang lainnya, karena memberitahu kepada kaum muslimin bahwa itu bukan suatu perkara yang harus dan wajib, tapi memang keseringannya seperti itu, termasuk dalam permasalahan ini. Kemudian yang berikutnya hadis ke-310, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim wa Ibnu Hibban, man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat witirlah sebelum masuk waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, ya, itu dengan lafaz man adraka subha falam yutir fala witra lahu. Barang siapa yang mendapati waktu subuh kemudian dia tidak sholat witir, maka sudah habis waktu sholat witirnya, ya.
Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya witir itu bagian daripada sholat malam, bagian daripada sholat tahajud. Tahajud itu kan sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Ya, sholat lail, sholat tahajud itu sama. Cuma dia disunahkan untuk dijadikan penutup, ya, penutup daripada sholat malam. Ij'alu akhiru sholatikum bilil witran. Jadikanlah penutup sholat tahajud kalian atau sholat malam kalian itu dengan sholat witir. Ya, kata ulama, sebagaimana dijadikan sholat maghrib sebagai penutup, ya kan, daripada sholat zuhur dan asar, berpindah hari dari siang ke malam, ya. Kemudian hadis ini menunjukkan akhir dari waktu sholat witir itu terbit fajar. Apabila terbit fajar, maka sudah habis waktu witir. Siapa yang witir setelah terbit fajar atau setelah terbit subuh, berarti dia sudah sholat di luar waktu. Ya, sholat di luar waktu. Makanya kata Nabi tadi, fala witra lahu, maka tidak sah witirnya. Sama seperti sholat zuhur jam 9, ya, kurang lebih seperti itu. Qala Ibnul Mundhir ajma'u ala anna ma baina sholatil isya ila tul fajr waqtun lil witri. Kata Imam Ibnul Mundhir, ulama sepakat bahwasanya waktu sholat witir itu panjang, dari sholat isya sampai terbit fajar. Coba sholat isya jam 7:30 kurang lebih, ya, sampai kurang lebih 4:30, panjang waktunya, iya kan, seperti itu. Amma awal waktihi fataqaddam, jadi awal waktunya setelah sholat isya, iya. Kata Imam Al-Mundhir, sebagian ulama terdahulu mengatakan anna lil witri waqtain, bahwasanya sholat witir itu punya dua waktu. Waktu ikhtiyari dan waktu ittirari. Jadi waktu ikhtiyari namanya, waktu ikhtiyari dan waktu ittirari. Ikhtiyari dan ittirari. Kalau ikhtiyari itu berakhir dengan terbit fajar, ya. Waktu ittirari itu la yantahi illa bi sholati subuh. Dia tidak berakhir kecuali dengan sholat subuh. Artinya apa? Artinya kan kadang-kadang yang dimaksud dalam hadis ini, jadi kadang-kadang kan kita itu bangun terlambat, mungkin tidurnya kemalaman, atau semalaman kadang-kadang nggak sengaja ngopi, ya, tiba-tiba matanya melotot terus malaman, baru mau tidur jam 2. Akhirnya apa? Akhirnya bangunnya pas azan subuh. Nah, kata ulama itu namanya waktu ittirari. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena emergensi sifatnya, ittirari, ya. Dan kebiasaan dia hampir setiap malam itu sholat witir, maka dia sholat witir. Tapi itu sifatnya emergensi, bukan menjadi keseringan. Nah, waktu ikhtiyari artinya kita udah bangun jam 3:30 misalnya, ya kan, bangun jam 3:30, ya itu kan waktunya cukup panjang, hampir 1 jam. Lihat handphone kebablasan, ya sudah bangun, lihat berita, macam-macam beritanya kan, YouTube, wah ini lihat ini, apalagi lagi panas sekarang, macam-macam beritanya, bablas suara azan subuh. Nah ini dia nggak boleh lagi
Kenapa? Karena dia sudah Allah kasih kesempatan untuk bangun, untuk sholat witir, untuk sholat tahajud, sekaligus sholat witir. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dikatakan oleh Imam Al-Munzir tadi, itu namanya waktu ikhtiyari. Jadi, kalau Allah sudah kasih dia bangun sebelum subuh, manfaatkanlah dulu, jangan lihat macam-macam. Jangan main catur dulu, jangan main gaple dulu, jangan lihat berita macam-macam. Akhirnya bablas, masuk waktu tahu-tahu sudah adzan. Nah, yang seperti ini man adraka subuha walam yutir falam yutir. Barang siapa yang mendapati di sholat barang siapa yang mendapati waktu sudah subuh, maka witirnya tidak sah, ya kan? Ini namanya waktu ikhtiyari. Tapi kalau sifatnya emergensi, benar-benar baru terbangun pas azan, maka silakan dia witir. Ya, silakan dia witir sebelum qobliyah subuh. Paham ya? Nah, itu yang dimaksud oleh ulama, dia ada dua waktu, waktu ikhtiyari, waktu ittirari. Kapan itu waktu ikhtiyari? Allah sudah kasih bangun dia, kemudian dia sibukkan dengan perkara yang lain sampai masuk waktu subuh. Nah, ini hal yang tidak layak, sehingga berbeda hukum dengan orang yang bukan menyengaja, dia memang baru terbangun azan subuh, bukan menyengaja, ya kan? Itu termasuk keumuman sabda Nabi, man nama an sholatin aw nasiya anha fa waqtuha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari suatu sholat atau terlupakan, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia terjaga atau tersadarkan. Jangankan sholat witir, ya kan? Sholat wajib saja seperti itu hukumnya. Kalau tidak menyengaja, misalnya kecapean betul, jam 2 siang tidur, bangun-bangun azan maghrib, ya kan? Bangun-bangun azan maghrib, berarti belum sholat asar. Kapan sholat asar? Ya pas bangun, langsung wudu, setelah wudu langsung sholat asar. Ya, langsung sholat asar. Ini berbeda dengan orang yang Allah kasih waktu segar bugar dari zuhur, makan, habis makan main futsal, habis main futsal sudah dengar azan asar, terus lagi semakin seru, barusan kalah, pengen tambah lagi emosi dia, terus masuk waktu maghrib. Ya, sah tidak sholat asarnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan tidur. Ya, dia bukan tidur. Nah, seperti ini berdosa besar ya, karena dia menyia-nyiakan waktu sholat sampai masuk waktu yang lain gitu loh. Paham ya? Itu makna daripada ikhtiyari dan ittirari. Kemudian yang berikutnya, hadis 311. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbah aw dzakar. Rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Di situ sahabat yang mulia Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang tertidur dari sholat witir atau terlupa, maka hendaklah dia sholat ketika ketika bangun subuh itu, atau ketika dia teringat. Ya, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya orang yang tertidur dari sholat witir, ya, dan tiba-tiba bangun azan subuh, atau mungkin lupa, mungkin saja orang lupa,
baru teringat pas azan subuh, maka silakan dia sholat ketika terbangun atau teringat tersebut. Artinya ini namanya waktu ittirari tadi, waktu ittirari. Ya, orang tertidur, ya kan, tertidur bangun-bangun azan subuh, maka hendaklah dia sholat witir ketika bangun itu. Ini berbeda dengan orang yang lalai. Tidur itu bukan lalai, ya kan, namanya tidur, ya, atau lupa, itu juga bukan perkara yang lalai. Tadi kita katakan jangankan sholat witir, sholat wajib saja, ya, ini tentu selama qomat belum dikumandangkan. Karena kalau sudah qomat, ya harus sholat subuh, ya kan. Misalnya belum ada dikumandangkan qomat, maka itu orang yang tertidur dari sholat witir silakan sholat witir. Karena kalau sudah qomat, ya Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau sudah qomat, ya, maka tidak ada sholat kecuali yang fardu atau yang wajib. Itu termasuk misalnya sudah qomat, kita belum sholat qobliyah, maka ya kita tinggalkan sholat qobliyahnya, kecuali sudah bentar lagi salam, nggak lama lagi salam, ya kita salam kemudian kita ikut sholat berjamaah. Kemudian hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Ya, hadis barang siapa yang mendapati sholat subuh dia belum witir, maka witirnya tidak sah. Ya, dengan hadis ini. Ya, hadis ini berbunyi barang siapa yang terlelap tidur bangun subuh belum witir, maka silakan dia sholat witir. Tidak bertentangan. Kenapa? Masing-masing hadis sesuai pada tempatnya. Hadis yang pertama, ya, bahwasanya itu untuk orang yang terjaga. Ya, orang terjaga sudah bangun jam 4, bangun jam setengah 4, tapi masih sibuk macam-macam. Ya. Sudah terbangun, tiba-tiba azan subuh, maka ini ya tidak sah sholat witirnya. Nah, yang hadis yang kedua ini, kok silakan sholat? Iya, kalau tidak menyengaja, artinya dia tidur tiba-tiba bangun azan subuh, maka tetaplah dia sholat witir. Paham ya? Jadi harus bisa dibedakan antara dua kasus, antara orang yang terjaga tapi dia sia-siakan waktunya, antara orang yang tertidur baru terbangun pas azan subuh. Selama belum qomat, ya silakan dia untuk sholat witir. Kemudian kalau seandainya tidurnya 14, oh ya, tidurnya 14, bukan pas azan, pas orang sudah sholat subuh, ya kan? Atau lebih ekstrim lagi, sudah matahari terbit, bisa nggak? Bisa, namanya orang, ya kan? Bisa saja, betul-betul pulas dia, betul-betul pulas, bangun-bangun matahari sudah terbit, ya, matahari sudah terbit. Nah, ketika itu ya sholatnya disebutkan dalam hadis, man nama an witri au nasiyahu falyusalli idza asbah au dzakar. Ya, barang siapa yang tertidur dari sholat witir kemudian tiba-tiba sudah lewat sholat subuh, maka dia sholatlah ketika dia ingat. Cuman tadi dia genapkan, ya, dia genapkan
Karena ini sudah siang dia genapkan. Kalau biasanya 3 jadi 4, ya. Ya kalau 5 jadi 6 seperti itu. Kalau 1 jadi 2, ya. Ini kalau itu sudah betul-betul lewat, gitu. Sudah betul-betul lewat. Wa yaqdihi ma'a syafihi idza fata waqtuhu. Jadi dia jadinya hitungannya kodok. Jadi witir itu bisa dikodok kalau sudah siang. Ya kalau sudah siang. Tapi bukan ganjil lagi, tapi jadi genap. Bukan ganjil lagi, tapi jadi genap. Pernah diriwayatkan Rasulullah SAW itu pernah tertidur, pernah juga Rasulullah atau sakit. Jadi hadisnya bunyinya ghalabahun naumun awajaun. Jadi Rasulullah pernah kejadian itu tertidur pulas, ya, atau dikarenakan sakit, ya. Hadisnya hadis Aisyah. Lalu Rasulullah SAW sholat minan nahar isnatai asyara raka'ah. Rasulullah qada pada siang harinya di waktu duha 12 rakaat. Karena biasanya 11. Rasulullah qada menjadi 12. Ya, menjadi 12. Seperti itu. Kalau sudah masuk waktu siang. Jadi dia seperti mengkodok witir, tapi jadi bukan witir lagi. Bahasanya witir itu kan ganjil. Witir wasyafi'i wal watar. Jadi kalau ganjil itu namanya witir, tapi kalau genap namanya syafa. Di syafa dia, syafa. Jadi genap. Ya. Ketinggalannya witir. Ya. Iya. Ini kodok juga. Dijawab juga kalau kita tadi bukan menyengaja meninggalkannya. Jadi kalau tertidur disunahkan tidak untuk sholat qobliyah subuh, disunahkan. Ya, walaupun sudah masuk waktu siang, Kalau itu memang kebiasaan kita. Ya, kalau memang kebiasaan kita rutin, ya, sholat. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu mengkodok sholat ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Jadi Rasulullah SAW setelah sholat zuhur ada perkara emergensi. Jadi ada 2 suku yang bertikai, kemudian emergensi, Rasulullah SAW mendamaikan, ya. Kemudian alon sampai sholat asar, Rasulullah SAW baru teringat setelah selesai sholat asar. Rasulullah SAW sholat mengkodok 2 rakaat setelah zuhur. Di kapan itu? Ya karena teringat, pas ingatnya ba'da sholat asar, seperti itu. Iya. Kenapa? Karena baru ingatnya di situ. Ya, karena baru ingatnya seperti itu. Makanya bisa saja seorang itu tadi, misalnya safar ini kan kadang-kadang bikin lupa. Kita tadi sudah sholat, misalnya sholat duhur, ya kan, sholat duhur, tapi yang nggak usah jamak deh, ya kan, nggak usah jamak, nanti di rest area pas masuk waktu asar saya mau sholat asar, lupa sampai rumah sudah maghrib, tadi belum asar, ya kan, mungkin nggak? Iya, sangat mungkin sekali. Terus bagaimana dengan sholat asar? Sholat kapan ingatnya? Ya, jadi ingat pas sholat asar. Ingatnya setelah isya, iya sholat. Ya, seperti itu. Kenapa? Kata Nabi,
manama an salatin aw nasi'an fa waqtuha hina dzakar. Ya, barang siapa yang tertidur dari suatu sholat atau terlupa, kan namanya kita, ya kan, bisa tidur bisa lupa, maka kapan dikerjakan? Waktunya ketika dia terjaga atau ketika dia ingat. Ya, kapan ingatnya itu? Ya, ingatnya jam 10 malam ya 10 malam, seperti itu. Jelas. Jadi kalau sudah melangkahi satu waktu itu pada wajib ini nggak perlu dikerjakan dulu atau mana yang duluan? Misalnya dari zuhur, Asar. asar itu seperti kita nanti tadi setelah asar baru sholat Ba'diyah zuhur. ya. Nah, mana duluan? Asar dulu sholatnya atau bagian zuhur? Ya mana kapan ingatnya? Ya kan? Itu kan Nabi ingatnya setelah, ya. Jadi kapan ingatnya? Kalau ingatnya, wah tadi belum qobak dia zuhur, ya ini baru azan, ya kan? Berarti kita sholat ba'diyah duhur, pas ingatnya gitu. Ini kalau ingatnya baru setelah sholat asar, ya aku boleh buat gak? Itu dia tadi. Kapan ingatnya? Kecuali ingatnya pas sudah qomat. Nah, udah qomat, Allah Akbar, ini sholat asar. Nah, ini jangan memaksakan diri untuk sholat ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena kalau kata Nabi, kalau sudah didirikan sholat atau dikumandangkan iqomat, fala sholata il maktubah, tidak ada sholat kecuali yang fardu, yang wajib dan berjamaah itu. Jelas ya? Ya. Ya. Tetap pakai tahiyat karena sudah jadi siang deh. Iya, sudah bukan water lagi tapi syafa. Jadi syafa dia tetap dua kayak gitu. Iya. Ada lagi? Ya. Untuk pelaksanaan itu seperti itu apakah harus dijauhi dengan sholat jamaah? Jadi tarawih tahajud. Ya. Apakah apa bisa dikerjakan secara sendiri? Kita mesti berpikir aja. Iya, bisa. Artinya tidak harus. Tidak harus. Tapi bagus. Artinya apa hukumnya? Boleh tidak mencukupkan dengan witir saja? 3 rakaat udah. Boleh. Ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Memang idealnya bisa lebih daripada itu. Didahului dengan istilahnya sholat tahajud atau sholat tarawih, mau 2-2-2-8 atau yang 2-2-2-10 tambah 3, itu idealnya. Tapi boleh tidak mencukupkan dengan witir? Jawabannya boleh. Ya, artinya tidak ada suatu permasalahan. Tapi mau lebih bagus, lebih ideal ya tadi polanya ya bisa menjadi 10 ditambah 3 atau 8 ditambah 3 seperti itu. Jelas kan? Kemudian kalau kita dengan satu itu mana yang lebih pembacaannya atau kan dua-duanya kan? Ya. Al-Ikhlas. Karena sudah satu, ya kan, tadi 3 rakaat ya 3 surat, ini tinggal satu pertama dan terakhir, ya kan, cuma 1 rakaat Al-Ikhlas. Ya.
Ya, jadi ada 3 waktu terlarang: ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai terbenam matahari, kemudian ketika matahari persis di atas kepala. Kata ulama, yang dimaksud dengan sholat yang terlarang di waktu tersebut itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah artinya sholat sunnah mutlaqah itu sholat sunnah mutlak, nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya pengen sholat aja. Ya, itu namanya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah dawatul asbab yang ada sebabnya, maka itu tidak terlarang. Misalnya apa? Tahiyatul masjid. Misalnya 2 rakaat tawaf, ya kan? Itu kan jelas ulama sepakat kalau 2 rakaat tawaf itu boleh dilaksanakan walaupun setelah sholat subuh. Nah kan, misalnya kita pergi umroh, tawaf, itu kan sholat subuh nih, kita sholat subuh dulu, kemudian tawaf. Coba, apalagi zaman sekarang nggak ada lagi waktu Masjidil Haram itu kosong. Mau tengah malam, mau jam 12 malam, 12 siang, semuanya itu penuh manusia. Tawaf pada asar jam 4 atau jam 5, boleh nggak 2 rakaat tawaf? Bukan boleh lagi, memang ya semesti itu. Artinya jangan nunggu nanti setelah sholat maghrib baru sholat 2 rakaat tawaf. Boleh. Kenapa? Kata ulama, karena 2 rakaat tawaf itu bagian dari tawaf, maksudnya dari tawaf sunnah hukumnya, dan itu boleh walaupun setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Termasuk sholat sunnah wudhu itu juga zatul asbab atau dawatul asbab. Jadi sholat sunnah mutlak itu misalnya kita sudah sholat ba'diyah zuhur, ya 2 rakaat, ya. Terus tiba-tiba 15 menit kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, kita pingin sholat lagi ya. Sholat apa itu? Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, atau sunnah mutlak, udah sholat lagi. Makanya ada riwayat dalam sebuah hadis, Nabi itu setelah sholat ba'diyah maghrib, ada sholat lagi beberapa rakaat antara maghrib dengan isya. Nah ini kata ulama itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak artinya nggak ada angin, nggak ada hujan. Makanya juga pernah Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat setelah ba'diyah isya ada sholat lagi 2 rakaat lagi. Kata ulama itu sholat sunnah mutlak. Ya. Ada juga riwayat tadi sudah kita sebutkan, kadang-kadang Nabi itu menambah setelah sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat tambah lagi, ya kan? Ada sebagian riwayat seperti itu. Jadi kan itu bukan rawatib, karena ulama itu menyebut rawatib itu 10 atau 12. Ya, rawatib itu 10 atau 12. Kenapa dikatakan 10 atau 12? Karena ada riwayat yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur. Ada riwayat yang mengatakan 4-2-2 sebelum zuhur. Nah ini 2 riwayat sama-sama sahih. Itu sholat sunnah rawatib. Berarti apa? Berarti qobliyah asar, ba'diyah qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu kalau kita sholat sunnah, tapi bukan rawatib namanya. Bukan rawatib. Jadi rawatib yang 10 atau yang 12 tersebut. Artinya apa? Yang hampir tidak pernah ditinggalkan Nabi. Jadi tidak ada riwayat Nabi meninggalkan kecuali ketika safar. Ya, ketika safar. Kecuali qobliyah subuh. Safar pun Rasulullah SAW sholat qobliyah subuh. Ada lagi? Ya. Dalam salah satu hadis, Nabi mengatakan, berselawatlah kepadaku dan kepada Nabi sebelumku. Berselawatlah kepadaku dan kepada Nabi sebelumku.
Ada di situ. Itu pertanyaan apa pernyataan? Oh, pertanyaan. Ya, ya. Ini ada memang hadis. Oh, ada. Ada. Saya kalau redaksinya seperti berselawatlah kepadaku dan berselawatlah kepada Nabi sebelumku, saya tidak tahu redaksinya apa ada seperti itu. Tapi apakah ada anjuran berselawat kepada nabi-nabi sebelumnya? Itu jelas ada. Ya, jelas ada dengan dalil-dalil yang umum. Tapi kalau redaksi, berarti kan kalau dalam bahasa Arabnya berarti bunyinya sallu alayya wala anbiya qabli. Nah, ini redaksi seperti ini perlu dicek-recek gitu. Artinya belum tentu suatu perkara yang benar secara syariat ada bunyi hadis tertentu seperti itu. Ya kan? Ada bunyi hadis tertentu seperti itu. Bisa walaupun misalnya gini. Ulama menyebutkan hadis berbunyi al-ma' tahur la yunajju syai'. Ya, itu pernah kita bahas di awal-awal kitab. Illa maghayyara rihahu aw ta'mahu aw launahu binajasatin tahdutsu fihi. Itu hadis ada dua bagian. Bagian yang pertama air. Ya, selama dikategorikan air, itu dia suci lagi mensucikan. Nah, batasannya di sini. Ya. Kemudian ada keterangan hadis tambahan illa, kecuali ada yang merubah rasa atau warna atau bau karena kemasukan najis di situ. Jadi najisnya cukup banyak sehingga airnya rasa atau warna atau baunya berubah. Ya kan? Ini benar tidak maknanya? Benar. Ulama sepakat maknanya benar. Tapi ulama tidak berani menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi, redaksinya. Kenapa? Karena kita tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada Nabi kecuali yang betul-betul sahih gitu. Ya, ulama tidak berani seperti itu. Banyak lagi contohnya. Misalnya kullu qardin jaronapan wariwa, setiap qardin, setiap hutangan yang orang mengambil faedah dari hutangan tersebut, maka itu riba. Ya, ulama ahlul hadis sepakat ini bukan hadis, maksudnya tidak sahih. Tapi kaidah tadi benar tidak? Benar. Tapi redaksi tersebut untuk disebutkan kepada Nabi, nah ini perlu penelitian. Termasuk tadi saya tidak mengatakan dhaif, tapi saya tidak tahu apakah betul ada redaksi hadis yang berbunyi sallu alayya wa alal anbiya qabli. Itu kan kalau dibahasain ke dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi maknanya benar. Kita dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi dan anbiya sebelumnya. Ya, kalau itu Ini di 2000 ya, berarti kan selain Nabi sudah ada Ibrahim. ya artinya banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang itu dijadikan dalil yang secara umum gitu Pak. Tapi redaksi tadi sallallahu kepadaku dan sallallahu kepada nabi-nabi sebelum itu kan redaksi. Ya, itu yang perlu kita teliti apa betul ada redaksi seperti itu. Kalau ada dalil secara umum tentang dianjurkan salawat kepada Nabi sebelum Rasulullah, ya ada. Nah, itu tadi salah satunya diantaranya. Tapi kan redaksinya bukan seperti itu. Ya kan, praktek Nabi dalam banyak kejadian termasuk ketika tasyahud ya diantaranya Nabi juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi ya, artinya ya kepada Nabi Ibrahim dan kepada nabi-nabi yang lain. Kenapa? Memang Nabi setelah Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, bagaimana yang sebelumnya? Apakah tidak diselawatin? Ya diselawatin juga, ya kan? Cuman untuk Nabi Ibrahim itu lebih utama seorang hamba untuk berselawat kepadanya seperti itu.
Jelas ya? Iya. Tetap saya coba cek sekalian biar saya nggak penasaran. Hadis sallu alayya pada apa? Ada bunyinya seperti ini. Nah, ini sebagai tambahan faedah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musannafnya, ya, dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya, serta Imam Ibnu Mardaweh dari hadis Abu Hurairah. Kemudian Imam Al-Khatib dari hadis Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa innallaha ba'atsahum kama ba'atsani." Bersalawatlah kalian kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, karena sesungguhnya Allah SWT mengutus mereka sebagaimana Allah mengutusku. Iya, kan beda, mirip, ada kemiripan kan? Kalau tadi redaksinya sallu alayya wa ala anbiya'i min qabli, bersalawatlah kepadaku dan bersalawatlah kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, yang ini yang saya tidak mengatakan itu hadis atau bukan, karena saya tidak tahu, karena saya wallahu alam kan. Nah, pas kita lihat hadis Nabi itu bunyinya seperti ini, bersalawatlah atas para nabi-nabi dan rasul-rasul, para nabi dan para rasul, bersalawatlah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, karena sesungguhnya Allah mengutus mereka sebagaimana Allah mengutusku. Nah, ini jadi kita ketika meriwayatkan hadis itu harus sesuai dengan redaksi, ya. Makanya walaupun mananya benar, tapi kita jangan katakan itu hadis Nabi. Nah, itu bisa terjatuh ke dalam dosa besar ketika kita mengklaim sesuatu ucapan bukan hadis Nabi, tapi kita katakan itu hadis Nabi. Tapi kita tadi di awal sudah kasih penekanan bahwasanya para ulama sepakat berselawat atas para nabi itu disyariatkan, ya, kepada nabi kita dan nabi-nabi sebelum. Makanya ulama itu, coba aja lihat, ulama itu ketika menyebut misalnya Musa alaihissalam, ya kan, atau lebih sempurnanya alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, ya. Di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada sering juga tidak sedikit ulama mengatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sama itu, alaihi salatu wassalam dengan Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama, maknanya sama. Kalau alaihi salatu wassalam itu dalam bahasa Arab namanya jumlah ismiyah, ya, alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Sallallahu Alaihi Wasallam namanya jumlah fi'liyah, sama dengan bapak-bapak ada yang bahasa Arab kan, ada kan, sama dengan koma Zaidun dengan Zaidun qaimun. Artinya apa? Sama, Zaidun berdiri, koma Zaidun, Zaidun berdiri, Zaidun qaimun, Zaidun berdiri, sama kan? Sama. Tapi dalam bahasa Arab kalau koma Zaidun itu namanya jumlah fi'liyah, tapi kalau Zaidun qaimun itu namanya jumlah ismiyah. Nah, itu makanya belajar bahasa Arab, ya, harus bapak semangat. Yang belajar bahasa Arab dulu, zaman dulu sekali,
Saya pernah ngajar bahasa Arab. Bapak-bapak nggak ada yang muda karena bapak-bapaknya nggak mau. Nggak boleh anak muda. Semuanya harus tua. Waktu itu musuh sudah pada meninggal. Ada 85, ada 88, ada 82. Rata-rata di atas 70 di daerah Tanjung Priuk itu. Masjid Al Husna, tahu Masjid Al Husna? Masjid Muhammadiyah yang dekat eh, stasiun Tanjung Priuk itu. Waktu itu ketua DKM-nya Haji Bukleini, orang Kompring tuh. Haji Bukleini orang Depak zaman itu sudah meninggal rahimahullah taala. Dia ikut 70, 80, mereka nggak mau anak muda, tidak boleh anak muda karena apa? Anak muda kan cepat, ya kan, bawa bapak ketinggalan. Seperti itu. Jadi untuk menambah semangat dalam belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar Sunnah, nggak apa-apa. Cuma ada bahasa Arab belum? Lagi libur, ya. Kalau bisa ikut. Kalau bisa jangan digabung-gabung sama anak muda cepat ya. Bapak lambat. Itu sudah takdir. Tapi yang penting ya kan intensitas. Ya kan ada orang ya, 1 kali sudah hafal dia. Ya kita ya harus 2 kali, harus 3 kali seperti itu. Sesuai dengan kemampuan, apalagi semenjak COVID semua hilang. Susah sekali untuk mengingat semenjak, saya tidak tahu kenapa seperti itu. Banyak sekali hadis-hadis yang lupa, banyak sekali nama-nama perawi-perawi yang lupa semenjak COVID seperti itu. Iya. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Berubah niat. Misalnya tidak boleh. Iya. Niat itu harus dari awal. Ya, niat itu tidak boleh berubah di tengah. Ya. Teruskan yang tadi aja, yang tadi awal. Ya, artinya teruskan yang dari awal saja. Jangan berubah di tengah-tengah. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu harus diawali diiringi dengan niat gitu. Jadi jangan berubah di tengah-tengah. Termasuk kata ulama merubah dari dari 1 menjadi 3 kayak gitu. Termasuk di antara. Jadi harus niat dari awal. Jangan. Ya. Ya. Biasa aja, nggak usah. Kita kan masih sunnah, dia yang wajib. Jadi misalnya kita lagi dia Isya, kita dipikir kita sholat Isya, ya kan? Makanya dia jadi makmum, main tepok aja, tepok gitu. Ya dia mau jadi makmum. Terus boleh tidak? Ya boleh. Terus apa kita kerjakan? Nggak usah. Orang kita sholat sunnah dan sholat sunnah aja. Paling dia kira, oh dia ini sudah tadi mungkin rokaat pertama kedua dia selesai. Tadi paling dia kira kayak gitu kan. Ya udah. Iya. Sama aja. Jadi qobliyah subuh juga sama aja. Orang sudah tahu-tahu buru-buru dia mau sholat subuh, karena kalau dia terus bisa telat, dia sudah disuruh masuk pesawat gitu. Jadi ya kita qobliyah subuh, dia
subuh nggak ada masalah, dan nggak mesti kita jaharkan. Jelas? Ada lagi? Ya. Kalau tahajud di rumah, tahajud. Jadi sudah kita bahas. Sudah tadi Pak, boleh. Iya, kita kodok. Iya, ya, kita kodok. Boleh. Hadisnya tadi kita bawakan. Tadi cukup panjang pembahasannya tadi. Ya sudah tadi Pak. Jadi, tapi biasa 11 jadinya 12. Biasa 7 jadinya 8, biasa 5 jadinya 6, biasa 3 jadinya 4, seperti itu. Jelas? Dari yang ini, dari apa yang bahwa puncak dari rasa syukur kita adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Kan kita kalau bersyukur itu segala apa kenikmatan dari Allah bersyukur itu. Iya. Jadi kan katakan bahwa dia sebaliknya bersyukur itu ya sholat tahajud. Itu yang mana? Itu hadis. Enggak, maksudnya pertanyaan apa pernyataan? Pertanyaannya apakah ada hadis? Yang menunjukkan bahwa bersyukur itu adalah yang sebaik-baiknya pada sholat tahajud. Saya nggak tahu tuh. Maksudnya kalau sholat tahajud adalah bagian daripada syukur, benar. Tapi kalau ada hadisnya yang mengatakan puncak rasa syukur itu sholat tahajud, Anda baru dengar ada hadis seperti itu. Artinya kalau dikatakan sholat tahajud bagian dari rasa syukur kepada Allah, benar, ya kan? Syukur itu kan dengan hati mengakui, dengan lisan mengucapkan, dengan amal badan, dengan perbuatan, ya. Itu benar bahwasanya sholat tahajud bagian daripada bukti syukur kita kepada Allah SWT. Dengan puasa kita bersyukur, dengan sedekah kita bersyukur, dengan tasbih, tahmid, baca Quran, silaturahim, ya kita bersyukur. Ya, dengan artinya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan, itu bentuk syukur. Tapi kalau ada lafaz hadis puncak syukur, Itu dari ada nggak? ya tadi saya katakan wala alam, saya nggak tahu apakah ada hadis yang mengatakan puncak rasa syukur itu sholat tahajud. Saya baru dengar ini. Bukan puncak, maksudnya sebaik-baiknya bersyukur adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi sebenarnya kalau bersyukur kita kan apa saja yang kita dapat nikmat dari Allah itu bersyukur. Ya. Itu kita sholat tahajud aja menikmati apa? Bersyukur kepada Allah tadi. Ya. Ya, artinya kita disuruh bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Ya kan? Salah satunya sholat tahajud. Ya. Salah satunya dengan sedekah, salah satunya dengan zikir, salah satunya dengan puasa, salah satunya dengan umrah. Artinya semua ibadah yang kita lakukan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Ya, jadi bukan cuma sholat tahajud aja, seluruh ibadah, baik keyakinan, perbuatan ataupun ucapan yang kita lakukan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Jelas ya? Paham ya? Mesti sama-sama macam ini. Karena kita kan syukur, tapi kita dapat nikmat dari Allah. Iya.
syukur gitu. Ya, Sebenarnya kan 5 itu kan banyak. iya betul. Nah, untuk itu ya kita lebih baik eh, buat malam itu buat terbaik untuk eh, laksanakan kehidupan kita kalau itu seperti pada IPL lain juga itu Iya, ya artinya salat tahajud ibadah bukan? Ibadah. Ibadah itu bukti syukur kita kepada Allah. Makanya Nabi itu pernah dilihat Aisyah sholat malam, sholat tahajud itu sampai bengkak-bengkak, ya kan? Dalam riwayat sampai pecah-pecah. Aisyah kan kesian, lihat suaminya sudah berumur. Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhir. Ya Rasulullah, sedemikian maksimalnya engkau berbuat, ya padahal artinya engkau itu seorang hamba yang paling mulia di sisi Allah, yang paling dicintai Allah, yang dosa-dosanya pasti Allah ampunkan, yang lalu akan datang. Nabi bilang apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Apakah aku tidak kepingin untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Artinya apa? Artinya Nabi sholat malam itu sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Ya kan? Artinya, ya kalau orang biasa kan kaki sampai pecah-pecah itu dahsyat itu. Kenapa? Ya Nabi tadi satu rakaat kadang-kadang 5 juz, satu rakaat gitu. Kadang-kadang, ya kan? Intinya sholat Nabi kan panjang. Ya kan? Qumil laila illa qalila. Nah, Nabi itu beda seperti kita. Allah suruh bangun malam kecuali sedikit. Ya itu perintah dari Allah. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus qalila. Setengah kata Allah. Atau kurangi dikit. Ya kalau setengah kurangin dikit, ya misalnya malam 10 jam, ya berarti 4,5 jam gitu. Ya itu kan Nabi gitu. Itu kata Nabi apa? Uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi ya inilah perwujudan syukurku kepada Allah SWT ya Aisyah. Nah itu kan seperti itu. Jelas ya? Udah mantap nih? Nggak bingung lagi? Hah? Lah itu tadi bukan dalil. Tadi hadis yang saya sampaikan. Iya. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu. Oh yang ini. Ya. Ya, ya. Jadi dalil itu bisa umum, bisa khusus gitu, Pak. Ya, di dalam Islam itu dalil itu bisa umum, bisa khusus gitu. Jadi boleh seorang, kata ulama, alam yu'malu ala umumihi ba'da taksis. Jadi suatu dalil yang sifatnya umum atau mutlak teruslah diamalkan ya sampai ada pengecualiannya. Nah itu kaidah dalam agama. Jadi berdalil kita dengan umum ya tidak diminta harus khusus terus seperti itu. Jadi amalkan seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Iya, iya, tergantung kebiasaan kita. Tergantung kebiasaan kita. Cukup ya? Iya, Pak. Iya. kita kan dengar azan itu. Jadi kan datang ke masjid. Iya. Tapi kalau subuhnya di situ, terus sekali saat gimana tuh, jadi malas di sholat itu.
Kalau di kamar aja di hotel mana? Iya, tergantung cepatnya. Cepatnya seperti apa? Jadi kalau ke Medan itu ada ALS, ada PM Toh, ada macam-macam cepatnya. Jadi kalau seandainya memang tidak ada tumak nina sama sekali, ya sholatnya tidak sah. Alhamdulillah, amin, Allah Akbar, Allah Nabi dah. Nah, itu ya nggak sah. Kenapa? Karena Nabi bilang, tumarka hatta tatma'inna rakian. Ya, masjud hatta tatma'inna sajidan, majlis hatta tatma'inna jalisan. Jadi tumak nina itu wajib. Tumak nina itu artinya ada jeda, ya, antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya, antara satu satu bacaan dengan bacaan berikutnya. Tapi kalau nggak ada jeda, itu bukan sholat namanya. Itu SKJ, senam kesegaran jantung. Seperti itu. Ya, kalau memang nggak bisa, jangan sholat bersama imamnya, nggak ada tumak ninanya. Nah, ini tidak sah. Apa kata Nabi? Fa innaka lam salli farji fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi ada sahabat yang datang ke Nabi, sholatnya cepat sekali. Ya, kemudian setelah selesai salam, dia datengin Nabi, ngucapin salam. Nabi tidak jawab salam. Ulang sholatmu, karena engkau tadi belum sholat. Kali yang kedua, 2 kali. Salam lagi, Nabi tidak jawab salam. Ulangi sholatmu sampai 3 kali. Ya Rasulullah, aku nggak tahu lagi. Ya, nah diajari sama Nabi seperti sholat seperti ini. Intinya apa? Situ ada tumak ninanya. Tumak nina, jangan ngebut. Ada apa ngebut betul? Giliran makan aja 2,5 jam. Ya kan? Makan berkeringat, kerja nggak berkeringat. Ya kan, itulah artinya betul-betul dahsyat dan menghayati itu makan. Padahal sholat itu yang paling layak untuk kita hayati. Ya, artinya itu hal yang paling istimewa. Sholat itu kan hal yang paling istimewa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi dipanggil Allah sehari semalam 5 kali. Coba kita menghadap Allah itu. Fa innakum yunaji rabbah. Jadi kita menghadap panggil Allah, terus yunaji itu apa? Kita bermunajat kepada Allah SWT. Artinya kadang-kadang mungkin ada waktu kita dipanggil Pak Prabowo di istananya, kan jarang-jarang kita munajat. Paling datang rombongan saat numpang salaman doang, foto gitu. Apa kan kita tidak diajak bicara 4 mata, enggak. Nah, tapi kalau munajat itu 4 mata. Jadi Allah SWT mengajak kita bermunajat 4 mata. Terus apa? Suaranya lirih dan pelan-pelan, jadi bisik-bisik. Coba, spesial nggak? Jadi kita datang ketemu Pak Prabowo, bisik-bisik. Ditembak kita sama Pak Pampres. Nah, ini kita dengan Allah SWT bermunajat, bisik-bisik gitu. Nyampaikan hajat, bisik-bisik gitu. Ya, subhanallah. Seperti itu. Jadi kok bisa ekspres seperti itu? Tapi mungkin kita coba sampai sini. Wabillahi taufiq. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.